Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Parawati Salajansani. Saya bertugas di rumah sakit ini pada pukul 8 sampai pukul 2 siang. Ibu boleh sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Yes, Nurhayati, tanggal 8 bulan 3 1969. Baik Bu ya, sesuai dengan bawaan namanya. Baik Bu, sesuai dengan kontrak waktu kemarin, di sini saya akan melakukan pengkajian spiritual kepada Ibu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar sih kebutuhan spiritual Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah siap. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Dan Kontrak waktunya Ibu sekitar 15 sampai 20 menit. yes. Baik Ibu, sebelum melakukan pengkajian, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, sebelumnya bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Apakah ada yang dirasakan Ibu? Iya, saya merasa nyeri di ini, di mungkin lambung sampai tembus ke tulang punggung. Nyerinya seperti apa Ibu? Seperti sakitnya itu seperti yang mules gitu. Sebelumnya Ibu pernah punya penyakit ini? Iya, punya penyakit mah. Dari kapan Ibu? Dari semenjak ya udah lama. Ada pengobatan? Udah. Baik Ibu, Ibu, apa sih yang Ibu pikirkan terhadap sakit Ibu yang dialami saat ini? Yang terpikirkan oleh saya ingin sembuh karena saya punya tanggung jawab kepada keluarga dan pekerjaan saya. Bagaimana sih perasaan Ibu tentang sakit yang Ibu alami saat ini? Sakitnya yang saya alami itu, yang saya rasakan itu nyeri aja. Nyeri, Iya. nyerinya yang dari lambung mungkin Iya. ya. Kalau begitu, bagaimana sih penerimaan sakit menurut Ibu yang Ibu saat ini alami? Ya, saya menerima ikhlas ya. Mungkin ini suatu cobaan dari Allah. Mungkin di balik cobaan ini pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan saya cepat sembuh. Oh, bagus ya Bu ya, penerimaan Ibu positif. Kalau begitu, apa nih yang menjadi sumber harapan dan kekuatan Ibu ketika menghadapi rasa sakit ini? Harapannya saya pengen sembuh, pengen sembuh total. Karena tadi saya sudah bilang, kekuatan saya itu keluarga dan tanggung jawab saya kepada pekerjaan saya. Bu, seberapa yakin sih Ibu untuk sembuh dari penyakit ini tuh? Saya yang sangat yakin, insya Allah Allah pasti akan mengangkat penyakit yang saya alami ini. Masya Allah. Biasanya hal apa saja yang membuat Ibu semangat untuk sembuh? Pasti semangat, itu harus semangat. Karena apa? Karena saya pengen hidup saya itu sehat. Karena kayak saya tadi punya tanggung jawab. Apa sih yang Ibu lakukan itu biar hati Ibu tuh tenang? Biasanya Ibu ngapain? Saya berdoa, berpikir, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan sakit ini menjadi kifarat bagi dosa-dosa saya. Ibu biasanya biar hati Ibu tenang tuh biasanya Ibu ngapain gitu? Ya seperti yang tadi saya katakan, kalau saya ingin tenang itu saya selalu berdoa dan berpikir. Berdoa dan berzikir aja Bu. Apakah Ibu tindakan medis atau tindakan keperawatan ini bertentangan enggak dengan keyakinan Ibu? Menurut saya tidak bertentangan, karena saya ingin sembuh berarti saya harus berobat. Nah Ibu, apakah bisa dijelaskan seberapa besar pengaruh atau nilai keyakinan dalam menghadapi sakit menurut Ibu? Dalam menghadapi sakit menurut saya, seperti yang tadi saya katakan, sakit itu mungkin suatu ujian, cobaan buat saya yang mungkin Allah lebih sayang saya diakui sebagai umat Islam
mudah-mudahan penyakit ini cepat diangkat, dan untuk harus tabah lagi menghadapi penyakit ini, sakit ini, saya harus lebih sabar lagi. Ibu harus lebih sabar lagi. Bagaimana sih perasaan ibu kepada Allah ketika diberi penyakit saat ini? Perasaan saya mungkin ya ada rasa kecewa, ada, tapi lama-kelamaan saya itu menyadari bahwa ini Allah itu sayang kepada saya, berarti saya harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Mendekatkan diri lagi kepada Allah ya Bu ya, biar juga hatinya juga ibu bisa biar lebih tenang lagi ya Bu ya. Bagaimana sih kebiasaan berdoa ibu sejauh ini? Alhamdulillah, saya selalu berdoa, baik dalam setiap waktu kita sholat itu kan selalu berdoa, berzikir, apa yang saya harapkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Lebih mendekatkan lagi diri mungkin Bu ya kepada Allah. Apa sih makna dari perjalanan hidup ibu ini? Makna perjalanan hidup ini sebetulnya hidupnya itu cuma sementara, yang lebih kekal nanti itu mungkin di akhirat. Makanya hidup ini harus kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin karena manusia itu tidak luput dari dosa-dosa dan kesalahan, tapi kita harus sering bertobat. Mudah-mudahan dengan tobat kita itu menjadi tobatan nasuha. Amin. Hikmah apa sih Bu yang ibu dapat dari kondisi ibu saat ini? Hikmahnya sangat besar bagi saya. Mungkin ini saya harus istirahat dulu karena mungkin kecapean atau apa itu, jadi harus, hikmahnya sangat besar ini bagi saya. Jadi ibu harus lebih istirahat total ya Bu ya, nggak boleh kecapean, nggak boleh banyak aktif juga ya Bu ya. Ibu, siapa sih yang memberi dukungan menurut ibu selama ibu sakit ini? Yang berkeluarga itu banyak, terutama keluarga, anak-anak ya, saudara-saudara saya itu sangat memberi dukungan kepada saya. Baik, boleh tahu ibu seperti apa sih dukungan yang mereka berikan kepada ibu? Dukungan yang mereka berikan baik spiritual maupun moral ya, yang diberikan kepada saya terima dengan sebaik mungkin, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah mereka. Apakah dengan sakit yang ibu alami, ibu membutuhkan rohaniawan seperti ustadz misalnya? Untuk sementara waktu saya bisa mengkaji dari media-media, bisa itu untuk sementara waktu, jadi tidak perlu mendatangkan ustadz ke saya, tapi saya juga bisa mencari dalam media-media yang sekarang banyak, sudah maju. Jadi ibu nggak perlu manggil rohaniawan gitu untuk menemani ibu. Dukungan rohani apa sih yang bisa perawat berikan untuk ibu saat ini? Dukungan rohani yaitu ya yang lebih kepada menguatkan rohani saya untuk lebih meningkatkan kesabaran saya. Meningkatkan kesabaran ibu. Tapi ibu bagaimana dengan pelaksanaan ibadah dan juga membaca Quran seperti sholat ibu, seperti apa kalau misalnya di rumah sakit gitu sama sebelumnya itu di rumah? Ya pasti sangat beda. Kalau lagi sehat kita itu merasa sempurna gitu untuk melaksanakan ibadah. Kalau lagi sakit berarti saya itu misalkan dengan wudhu bertayamum, jadi merasa kurang afdol istilahnya itu untuk melaksanakan ibadah, karena mungkin dengan tayamum, dengan membaca Al-Quran sambil tidur atau sambil kadang-kadang duduk, kadang-kadang tidur, jadi saling itu bergantian mungkin, jadi itu merasa kurang afdol aja. Apakah ibu
duduk. Nah, apakah ibu tahu tata cara bertayamum dengan benar? Insya Allah. Udah tahu ibu, jadi ibu nggak perlu dibimbing lagi gitu sama perawat tentang bertayamum. Ibu, apa saja nih bantuan yang ibu harapkan untuk pelaksanaan ibadah saat ini ketika ibu sakit? Bantuannya yaitu pada saat untuk beribadah mungkin perlu bimbingan untuk bantuan untuk melaksanakan, misalkannya dengan tayamum itu kan alatnya harus disediakan, mungkin itu lebih memerlukan bantuan. Jadi lebih dipersiapkan lagi alat-alat bersuci aja mungkin ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang bagaimana perasaan Ibu ketika udah sama saya di kaji? Perasaannya saya merasa lega, mungkin ada tempat istilahnya tempat curahan hati saya, jadi sudah merasa agak lega gitu ya, nggak terasa gitu. Jadi ada perasaan tempat itu, jadi rasa plong gitu di perasaan saya itu. Jadi Ibu hatinya mungkin merasa lega, merasa enak lah. Iya. Jadi ngerasa ngomong aja gitu mungkin ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan saya yang tidak mengenakan ya kepada Ibu. Sama-sama. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya jam 11 ya Bu ya mau ngasih obat kepada Ibu. Terima kasih Bu ya. Semoga Ibu cepat sembuh, cepat Amin. sehat, kembali, cepat berkumpul lagi Bu ya dengan keluarga Ibu. Amin. Baik, kalau gitu saya pamit dulu, undur diri dulu. Kalau misalnya Ibu mau butuh bantuan kepada perawat, boleh Ibu pencet aja bel yang di belakang. Kalau Iya. enggak